Shalom teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik reliabilitas. Dan tidak lupa juga kami akan memperkenalkan diri. Kami kelompok 6 beranggotakan yang pertama Imelda Suwati Agnes Munte, yang kedua Luxman Putra Jayahya, yang ketiga Yanda Sri Heleni Borumunte, dan yang terakhir adalah Yohana Valeria Simanulang. Adapun tujuan dari topik pembahasan yang kami buat adalah 1. Mengetahui pengertian reliabilitas. 2. Mengetahui pentingnya reliabilitas. 3. Mengetahui tipe-tipe reliabilitas. Dan 4. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Dan yang kelima, mengetahui relevansinya terhadap wawasan Kristen Alkitabiah. Kita masuk dalam pengertian. Pengertian reliabilitas adalah ketangguhan suatu instrumen karena instrumen tersebut sudah baik dan juga dipercaya sehingga tetap memiliki hasil yang konsisten. Hasil yang konsisten maksudnya tak boleh berubah-ubah karena merupakan karakteristik dari proses ukuran. Reliabilitas selalu menunjukkan keandalan instrumen dari penelitian dalam berbagai bentuk, yakni hasil pengujian yang sama jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Kemudian hasil pengujian tetap sama jika dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu yang berbeda, atau kita kenal dengan pengetesan ulang. Ataupun hasil pengujian yang sama jika dilakukan oleh orang yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dengan tes yang berbeda. Lalu sekarang kita masuk ke pentingnya reliabilitas. Reliabilitas digunakan sebagai indikator untuk mempercayai nilai dari suatu tes, atau sejauh mana alat pengukur dapat diandalkan atau dipercaya dalam mengukur suatu tes tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau sama jika dilakukan 2 kali atau lebih dari 2 kali pengukuran terhadap suatu hal dengan menggunakan alat ukur yang sama juga. Jadi hasilnya akan tetap konsisten atau sama. Kemudian adalah tipe-tipe reliabilitas. Ada beberapa tipe-tipe dari reliabilitas. Yang pertama adalah reliabilitas dengan tes retest. Reliabilitas ini adalah konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu atau diambil dari waktu yang berbeda berdasarkan derajat yang digunakan. Tes retest ini menunjukkan variasi skor dari penyelenggaraan satu tes evaluasi yang dilakukan 2 kali atau lebih untuk memperjelas suatu pengukuran. Atau bisa dikatakan bahwa kita tertarik untuk mencari suatu kejelasan skor siswa dalam mencapai suatu tes pada waktu tertentu, dan hasilnya adalah sama ketika dites kembali dengan tes yang sama sebelumnya, sehingga barulah dikatakan instrumen penilaian tersebut dapat dikatakan reliable atau disebut reliable. Dengan melakukan tes retest ini, guru dapat mengetahui seberapa jauh konsistensi suatu tes, mengukur apa yang ingin diukur nantinya. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu reliabilitas bentuk ekivalensi atau mengukur stabilitas dan ekivalen. Nah, tes ini sesuai dengan namanya, yaitu ekivalen yang identik dengan tes acuan. Setiap tampilannya kecuali substansinya dapat berbeda. Kemudian kedua tes tersebut sebaiknya memiliki karakter yang sama. Nah, maksudnya dalam karakter yang sama ini adalah mengukur variabel yang sama, jumlah
itemnya juga sama, dan tingkat kesulitan yang dimiliki juga sama, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengujian ini cukup dilakukan dengan satu kali saja, namun menggunakan dua instrumen yang berbeda, namun pada responden yang sama dan waktu yang sama juga. Nah, reliabilitas ini dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekivalen. Kemudian yang ketiga adalah reliabilitas belah dua atau mengukur kesulitan internal. Nah, reliabilitas ini adalah termasuk pada reliabilitas yang mengukur konsistensi internal. Nah, yang dimaksud dengan konsistensi internal adalah salah satu tipe dari reliabilitas yang didasarkan pada keajegan dalam setiap item tes evaluasi. Nah, pada item ini pelaksanaan yang diperlukan hanyalah satu kali saja. Misalnya kita ambil contoh membuat ujian di dalam suatu ruangan dengan satu kali. Namun dalam ujian tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu terdapat 20 soal. Jadi penilaiannya adalah ada dua, yaitu nomor 1 sampai 10 dan nomor 11 sampai 20. Sekarang kita masuk pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Jadi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas ini adalah ada 4 bagian. Nah, yang pertama itu adalah panjang tes. Jadi, semakin panjang suatu tes evaluasi yang disediakan, maka semakin banyak pula jumlah item materi pembelajaran yang akan diukur. Nah, jadi ada dua kemungkinan yang terjadi dari faktor ini. Nah, yang pertama adalah tes semakin mendekati kebenaran, dan yang kedua, pada saat mengikuti tes, semakin kecil siswa menebak, berarti akan semakin tinggi pula nilai koefisien reliabilitasnya. Nah, umumnya semakin besar jumlah butir soal tes, maka semakin tinggi pula reliabilitasnya. Nah, hal ini terjadi karena semakin panjang tes atau semakin banyak butir soal, sehingga semakin banyak perilaku yang terukur dengan lebih tepat. Nah, jadi apabila tes memiliki banyak butir, maka reliabilitasnya dapat meningkat asal penambahan butir tersebut mengacu pada pendeskripsian yang jelas terhadap variabel yang diukur. Jadi dalam menyiapkan suatu tes ini perlu mempertimbangkan jumlah butirnya. Nah, walaupun ditemukan semakin banyak butir berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Bukanlah berarti bahwa perlu disiapkan butir tes sebanyak-banyaknya, tetapi berada pada batas dimensi dan indikator dari variabel yang diukur. Yang kedua adalah penyebaran skor. Jadi koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok peserta didik yang diukur. Jadi semakin tinggi sebaran, maka semakin tinggi juga estimasi koefisien reliabilitasnya. Dan yang ketiga adalah kesulitan tes. Jadi tes yang terlalu mudah ataupun sulit untuk siswa cenderung akan menghasilkan skor reliabilitas yang rendah. Untuk mereka yang merasa bahwa tes terlalu sulit, seperti mereka akan sering menebak, akurasinya akan menjadi rendah. Pada keadaan lain, jika tes terlalu mudah untuk kelompok tersebut, seperti mereka pasti bisa menjawab kebanyakan item dengan benar. Tes tersebut bisa menjadi tidak efektif dalam membedakan dalam anggota kelompok. Hal ini ekivalen dengan tingkat kesulitan tes. Dan yang keempat adalah objektivitas, di mana derajat siswa dengan kompetensi yang sama mencapai hasil yang sama juga. Nah, apabila prosedur tes memiliki objektivitas tinggi, maka reliabilitas hasil tes tidak dipengaruhi oleh prosedur teknik penskoran. Nah, reliabilitas pemberi skor ini merujuk kepada keberadaan observer yang berbeda ataupun kesepakatan dari pemberi nilai yang mereka berikan pada suatu instrumen yang sama. Jadi semakin tinggi kesepakatan, maka reliabilitas pemberi skor akan semakin tinggi juga. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi sebagian besar tes bakat atau tes prestasi standar mempunyai objektivitas yang tinggi. Butir-butir skor tes objektif ini seperti pilihan ganda ataupun dan juga skor yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh keputusan ataupun pendapat pemberi skor. Jadi semakin tinggi tingkat objektivitas tes, maka semakin tinggi pula tingkat reliabilitasnya.
Nah, teman-teman, setelah mendapatkan pemaparan mengenai reliabilitas dan juga validitas di pertemuan 12 karena hal kedua kata ini berkaitan, maka kita dapat menarik kesimpulan dengan dua pertanyaan panduan. Yang pertama, jika suatu instrumen penilaian dikatakan valid, apakah berarti instrumen tersebut sudah tentu reliable? Dari pertemuan ke-12 kita sudah mengetahui bahwa validitas itu adalah ketika alat ukur yang kita gunakan di dalam suatu penilaian itu dia sesuai, benar, bermakna dan juga berguna. Misalnya, ketika kita ingin mengukur suhu tubuh badan kita, maka alat ukur yang kita gunakan adalah termometer, bukan timbangan ya teman-teman, karena itu tidak sesuai lagi. Nah, lalu reliable itu adalah kekonsistenan dari alat ukur yang kita gunakan. Ketika kita menggunakannya secara berulang-ulang dan tetap menghasilkan hasil yang sama, maka itulah yang dikatakan sebagai reliable. Sehingga alat ukur tersebut dapat diandalkan dan juga dapat dipercaya. Jadi dapat disimpulkan jika suatu instrumen penilaian dikatakan valid ataupun sesuai, maka instrumen tersebut sudah tentu reliable, sudah tentu konsisten. Karena salah satu syarat dari penilaian yang validitas adalah bahwa penilaian tersebut sudah memenuhi reliabilitas. Begini teman-teman, misalnya seperti tadi termometer, ketika kita menggunakannya berulang kali dan menghasilkan hasil yang sama, maka alat ukur tersebut, termometer tersebut pastinya sudah sesuai kan teman-teman. Maka ketika penilaian dikatakan valid, pastinya penilaian tersebut sudah terlebih dahulu memenuhi penilaian yang reliable. Nah, lalu pertanyaan panduan yang kedua adalah apa yang menentukan sebuah instrumen itu reliable? Nah, yang menentukan suatu instrumen penilaian itu reliable adalah jika suatu penilaian atau tes penilaian yang kita lakukan secara berulang-ulang kali, dia menghasilkan data yang sama ataupun hasil yang sama. Misalnya ketika kita ingin mengukur suhu tubuh kita tadi menggunakan alat ukur termometer dan kita mengukur misalnya sebanyak 2 kali atau 3 kali, dia menghasilkan hasil yang sama, maka termometer tersebut dikatakan reliable. Dia konsisten begitu, teman-teman. Maka itulah yang menentukan sebuah instrumen dapat dikatakan reliable. Nah, dari kedua pertanyaan panduan ini semoga kita semua dapat lebih paham ya teman-teman mengenai reliabilitas dan juga validitas. Nah, kini kita masuk ke dalam wawasan Kristen Alkitabiah. Apa sih relevansi dari materi tentang reliabilitas terhadap wawasan Kristen Alkitabiah? Nah, yang pertama dalam Yosua 1 ayat 8, kita dapat melihat dalam ayat ini bahwa kita diajak untuk sama-sama merenungkan kembali mengenai hukum Taurat sehingga kita lebih berhati-hati lagi di dalam mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Nah, kita juga sebagai calon guru ketika dalam melakukan tes penilaian, maka kita harus berhati-hati begitu supaya penilaian yang kita lakukan dapat reliable dan juga validitas. Sehingga apa yang penilaian yang kita berikan kepada murid dapat mereka ingat, dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka dan juga menjadi pemahaman sepanjang hayat di dalam hidup mereka. Yang kedua adalah melalui 2 Timotius 3 ayat 16 yang berisi, semua kitab suci diilhami oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk teguran, untuk koreksi, untuk pelatihan dalam kebenaran. Tentunya sebagai seorang guru, dalam membuat penilaian, hendaklah kita melakukannya sesuai dengan ajaran Alkitab, karena Alkitab adalah sumber kebenaran. Penilaian yang kita lakukan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan murid kita. Sebagai guru, kita
perlu memperhatikan banyak hal, mulai dari kemampuan siswa sampai di mana, dan kesesuaian tes yang kita lakukan dengan mereka, apakah mereka mampu memahaminya dengan baik atau tidak. Baiklah teman-teman, Bapak dan Ibu dosen, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekiranya apa yang kami sampaikan menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam video kami ini, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom.